Pemirsa, pemerintah mendorong pemanfaatan Web 3.0 atau internet generasi ketiga dalam pengembangan ekosistem digital nasional. Ya, prospek pemanfaatan Web 3.0 akan menciptakan nilai tambah lebih bagi masyarakat ataupun masa depan ekonomi digital Indonesia. Masa depan khas Web 3.0 telah menawarkan terobosan dalam ranah digital yang terkait dengan teknologi blockchain, metaverse, dan konsep relevan lainnya seperti identitas digital. Indonesia merupakan negara ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan valuasi 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh hingga 315,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Karena itu keberadaan teknologi Web 3.0 menjadi peluang yang menarik. Perkembangan terkini menunjukkan jika perusahaan teknologi startup di sektor Web 3.0 di Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional. Karena itu Kementerian Kominfo terus mendorong anak bangsa mewujudkan peluang yang begitu besar dengan membangun ekosistem teknologi secara komprehensif. Kominfo sebagai regulator, fasilitator, dan juga akselerator transformasi digital berusaha untuk menggelar infrastruktur digital agar lebih merata. Itu dia tema kita menarik pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai sambut era Web 3.0. Bagaimana keamanan cyber di Indonesia, kita udah siap apa belum ini, Wiki? Betul sekali, ini sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia atau CISREX. Selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi Mbak Wiki, Mas Wiki. Baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat Pak Pratama. Kan Mbak. Oke, seberapa siap sih tadi kalau kita ngomongin Web 3 gitu ya. Sebelumnya kasih gambaran dulu dong Pak Pratama, Web 3 ini apa sih bedanya dengan Web 2? Jadi kan kita kenal ada Web 1.0 ya. Web pertama itu adalah web yang statik, yang cuma ada halaman web, blog, dan lain-lain gitu. Kemudian ada Web 2.0, kita ada mulai interaksi, ada YouTube, ada media sosial, ada aplikasi-aplikasi yang berbasiskan pemrograman web yang interaktif begitu, yang membuat kita ini bisa lebih enak lah hidup di dunia internet gitu ya, termasuk platform e-commerce dan lain-lain. Nah, Web 3.0 ini adalah pengembangan dari Web 1.0 and 2.0 begitu, yang basisnya nanti adalah blockchain begitu. Jadi basisnya blockchain, tidak tersentralisasi seperti sekarang ini. Karena kalau saat ini kan penguasa web itu kan siapa sih ya, perusahaan-perusahaan besar itu kan ya gitu. Nah, nanti harusnya tidak gitu. Semua orang bisa berperan serta dalam Web 3.0. Kemudian juga dalam Web 3.0 itu nanti akan ada sistem yang memudahkan manusia, memudahkan kita sebagai pengguna internet untuk mendapatkan kustomisasi terhadap apapun yang kita butuhkan begitu. Karena apa? Karena basisnya nanti akan didasari oleh artificial intelligence atau machine learning gitu. Sehingga kita lebih banyak mendapatkan informasi, kita lebih mudah mendapatkan informasi, dan kita lebih mudah menggunakan Web 3.0 ini untuk melakukan aktivitas kehidupan kita gitu. Yang jadi masalah adalah ini sudah dimulai sejak tahun 2006 sebenarnya gitu wacana ini begitu, tapi sampai sekarang masih belum banyak prinsipal atau vendor atau perusahaan-perusahaan yang beralih ke Web 3.0 ini. Karena apa? Masih banyak masalah infrastruktur, masalah literasi digital dan lain-lain begitu. Walaupun beberapa perusahaan besar sekarang sudah mulai memikirkan gitu ke depannya ya, Web 3.0 inilah yang menjadi backbone sistem komunikasi, sistem internet dan lain-lain begitu, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang sedunia gitu. Oke, baik. Artinya ya Facebook sekarang berubah jadi Meta gitu kan. Meta akan membuat metaverse gitu, yang itu nanti akan berjalan di Web 3.0. Oke, sebelum kita menggali apa yang kemudian membuat pemanfaatan dari Web 3.0 di Indonesia belum maksimal, saya ingin menggali terlebih dahulu seberapa besar potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia begitu terkait dengan Web 3.0 dan sejauh mana kita kemudian dapat memanfaatkan potensi tersebut. Nah, enaknya gitu kan, ini belum mulai nih, belum ada yang menjadi pionir atau menjadi yang pertama untuk menjadi pelaku utama dari Web 3.0 ini. Jadi semua orang seluruh dunia
seluruh pelaku usaha di seluruh dunia sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bagian dari Web 3.0. Nah, kemudian tadi saya pikir Mas Wiki dan Mbak Prisa sudah menyampaikan di depan ya, ada potensi sampai 315,5 miliar US dollar pada tahun 2030 potensi digital ekonomi ini yang nanti dalam 3 atau 4 tahun ke depan ketika Web 3.0 ini sudah digunakan oleh masyarakat termasuk masyarakat Indonesia, ini adalah menjadi potensi ekonomi Indonesia begitu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu kalau kita tidak prepare begitu, tidak bersiap mengambil kue ini, ya pasti akan diambil oleh orang lain. Contohnya misalkan platform e-commerce Indonesia lah gitu. Siapa sih yang memiliki platform e-commerce? Akhirnya kan orang-orang luar negeri juga gitu. Siapa sih yang memiliki perusahaan-perusahaan media sosial? Akhirnya orang luar negeri juga gitu. Nah, ini nanti jangan sampai kita ketinggalan lagi gitu. Jangan sampai nanti kita hanya menjadi pengguna, hanya menjadi user, hanya menjadi pasar objek jualan pasar begitu. Nah, kita harus ngambil itu gitu. Dan ini gede banget loh ya. Potensi digital ekonomi ini sangat besar sekali dan Indonesia berpotensi bisa meraup sebagian besar dari potensi ekonomi ini untuk masyarakat kita gitu. Melihat kemampuan Indonesia, Pak, mana yang lebih dahulu harus diutamakan? Apakah infrastruktur, teknologi atau regulasi? Kalau menurut saya nggak akan ada ini teknologi kalau infrastrukturnya nggak ada gitu. Nah, tadi Pak Menkominfo bilang ya kita harus ikut dalam bagian dalam Web 3.0 ini. Tetapi harus diperhatikan dong, apa iya sekarang ini seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama terhadap internet? Kan enggak. Masih ada puluhan ribu desa di Indonesia yang masih belum bisa terkoneksi ke internet, yang masih belum punya jaringan internet yang cepat begitu. Sehingga terjadi kesenjangan nih antara saudara-saudara kita yang ada di kota besar dan saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau oleh sistem telekomunikasi daerah ini. 3T ya. Kalau menurut saya mungkin pemerintah bisa fokus dulu terhadap bagaimana penyebaran infrastruktur ini. Kan kita sudah punya nih Palaparing Barat, Palaparing Tengah, Palaparing Timur begitu yang katanya menjadi backbone. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya backbone ini belum ditarik ke last miles gitu. Nah, ini siapa nih yang akan mengkoneksikan jaringan ini? Karena pasti perusahaan-perusahaan provider gitu telekomunikasi nggak mau karena nggak menguntungkan kan. Bayangkan kalau bikin satu BTS gitu, usernya cuma 10 atau 20 orang gitu, pasti nggak akan balik modal. Nah, disitulah pemerintah harusnya turun tangan di sana, fokus terhadap penyebaran infrastruktur, pembangunan infrastruktur sampai kelas milesnya ya gitu. Jangan hanya omong doang gitu. Wah, kita udah bangun jaringan backbone, percuma kita bikin backbone, tapi masyarakat nggak bisa menggunakan kan nggak ada gunanya. Gitu. Nah, sampai itu, kalau semuanya sudah terkoneksi internet dengan baik, terkoneksi internet dengan kecepatan internet yang cukup baik, begitu, tentu saja potensi ekonomi terhadap Web 3.0 ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kalau nggak akan bisa. Boro-boro kita pakai nanti metaverse gitu, atau kita membuka blockchain gitu kan. Untuk membuka internet aja susah, untuk ngirim tugas sekolah aja menggunakan Google Classroom misalkan nggak bisa. Tapi gitu. Pak, kalau ngomongin infrastruktur itu kan cukup panjang waktunya, nggak bisa setahun 2 tahun saja. Nah, ini kalau ngomongin teknologi juga cepet banget dia. Nah, kesiapan kita gimana? Apakah lebih baik kita regulasi dulu sampai kita ready atau gimana? Ya, setidaknya untuk di daerah-daerah yang memang secara infrastruktur sudah mumpuni begitu. Sambil paralel kemudian meratakan infrastrukturnya, tapi untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya sudah ada, sudah naik kelas lah, artinya dalam hal regulasi, kemudian juga dalam hal lainnya. Ya, kalau menurut saya memang harus paralel, Mas Wiki tadi benar gitu. Menurut saya harus paralel gitu. Ini kan nggak bisa nih kita kejar-kejaran sama teknologi. Nggak mungkin kita nunggu teknologi. Teknologi tunggu dulu ya. Kita mau bikin regulasi ini, tunggu dulu ya. Kita mau bikin jaringan, mau bikin infrastruktur, nggak bisa. Teknologi itu nggak bisa ditahan gitu. Oleh karena itu memang ini harus kejar-kejaran. Yaitu memang tugas pemerintah, tapi pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada dukungan dari berbagai macam pihak, stakeholder gitu. Dengan instansi pemerintah terkait, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan pelaku usaha, dengan komunitas, dengan akademisi dan lain-lain begitu. Tapi regulasi memang perlu segera dibuat. Kenapa? Karena kalau tanpa regulasi, begitu mereka nanti masuk, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Contohnya kemarin ketika media sosial masuk ke Indonesia, kita nggak punya regulasi apa-apa. Kita nggak bisa memerintahkan mereka untuk, Anda jangan nyebar berita hoax dong, Anda take down akun ini, kan nggak bisa. Kan regulasi nggak ada. Regulasinya baru dibuat
setelah mereka bertahun-tahun berada di Indonesia gitu, akhirnya Menkominfo membuat Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu gitu, yang apa namanya tujuannya untuk pengaturan PSE lingkup private gitu. Nah itu jangan sampai terlambat lagi. Dan nanti termasuk juga loh ini bukan hanya bidang telekomunikasi, bidang perbankan juga nanti. Ini juga akan bermasalah. Kenapa? Karena pengaturan sistem blockchain itu akan berbeda sekali dengan pengaturan keuangan sistem biasa gitu. Karena apa? Karena nggak dibutuhkan lagi nanti bank, nggak dibutuhkan lagi lembaga keuangan. Kayak gitu, Mas. Dengan kondisi regulasi yang kemudian Anda tadi sampaikan belum terlalu cukup ideal lah ya akselerasinya. Kemudian juga soal infrastruktur yang masih terbatas. Mengenai potensi dari Web3 sendiri, kita kemudian ingin gali sebetulnya dari sisi resikonya apa yang paling bisa kita lakukan lah supaya chance untuk terjadi fraud itu betul-betul dapat diminimalisir dan juga dibuat nol gitu ya. Usaha jeda berikut ini kita akan bahas Pak Pratama dan tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam segmen Kreatif. Kita masih membahas Web 3.0 bersama dengan Pak Pratama. Beliau ini adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia. Oke, Pak Pratama, dengan kondisi regulasi yang dalam tanda kutip apa adanya lah ya, kita memang harus mengakui itu. Infrastruktur juga apa adanya lah gitu. Nah, apa yang paling bisa kita lakukan untuk membuat keberadaan dari Web3 di Indonesia gitu ya, agar lebih aman dan juga nyaman, terhindar dari chance terjadinya fraud? Sebenarnya ancaman resiko yang terjadi itu sistem Web 3.0 ini jadi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan korporat besar yang saat ini menguasai jagat dunia internet kita gitu. Padahal kan konsep dari Web 3.0 itu adalah desentralisasi ya gitu. Oleh karena itu, kenapa kok kita juga harus mulai ikut di sana? Kita harus mulai berperan di sana gitu. Sehingga kendali terhadap Web 3.0 ini bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar yang nanti gitu akan melakukan penguasaan terhadap dunia Web 3.0 ini. Yang kedua, udah pasti nanti akan banyak peretasan-peretasan model baru begitu. Jadi sistem hacking gitu yang saat ini digunakan untuk peretasan Web 1.0, 2.0 gitu, tentu saja nanti juga akan berlaku di Web 3.0. Walaupun kita bilang di teknologi blockchain begitu, peretasan itu relatif lebih susah dilakukan karena servernya adalah desentralisasi. Servernya ada di jutaan komputer begitu yang susah sekali untuk dirubah. Kalau mau merubah harus merubah semua jutaan komputer ini, data di semua jutaan komputer ini sekaligus begitu. Itu susah gitu. Tapi tidak berarti tidak bisa, karena saat ini juga yang dibilang blockchain tidak bisa diretas ternyata sekarang bisa. Bitcoin yang katanya nggak bisa dicuri, ternyata sekarang juga bisa dicuri gitu. Nah ini selalu akan ada ancaman-ancaman baru gitu ketika kita juga nanti akan hidup di dunia 3.0 gitu sih kalau menurut saya, Mas. Oleh karena itu ya kita harus hati-hati gitu. Ada standar-standar pengamanan yang bisa kita lakukan nantinya begitu, yang harus kita lakukan dengan dengan benar gitu. Contohnya misalkan serangan itu pasti akan banyak menggunakan malware gitu kan ya. Nah, ketika menggunakan malware tentu saja kita tidak akan bisa bertahan dari serangan itu kalau kita tidak punya anti malware atau minimal antivirus gitu. Nah, sekarang aja di Web 2.0 gitu kita tahu ini banyak hacker nih gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ini perlu memasang antivirus di handphone kita. Kenapa kita nggak sadar nih, Pak? Kenapa? Kenapa kita kayaknya belum sadar, agak cenderung santai? Karena kita menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa gitu. Kita ini bukan target ancaman mereka. Padahal gitu, kita semua ini yang hidup di dunia internet adalah ancaman mereka. Sekarang coba bayangkan Mbak Prisa, siapa yang sekarang tidak menggunakan handphone untuk kegiatan sehari-hari, untuk internet banking, untuk m-banking, untuk nyimpen data, untuk aktivitas sehari-hari begitu. Sehingga orang tidak bisa lepas dari handphone. Kita tahu handphone ini nggak boleh dipegang orang lain gitu. Tapi ketika handphone kita ini tidak kita amankan, handphone kita ini gampang diakses oleh orang lain dari jarak jauh gitu. Nggak sadar, kita sadar nggak, kita ngamanin diri kita nggak, kan ternyata nggak juga gitu. Di saat yang sama literasi digital dari pemerintah kita juga kurang, pendidikan berinternet di dunia maya gitu, dari level sekolah tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, tingkat atas sampai kampus juga masih kurang gitu. Sehingga kita ini banyak menjadi target sebenarnya. Gitu. Artinya sih sebetulnya dari kita sendiri memang sudah mengetahui pentingnya melakukan aktivitas
di dunia digital begitu, tapi kemudian ada teknologi-teknologi yang kita tidak ketahui dan itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan apa yang kita miliki seperti data ataupun mungkin Pasti bahkan akan selalu aset-aset begitu. gitu ya. Pasti Kesadaran akan diri selalu kita begitu. juga harus ditingkatkan dan itu pemerintah harus paralel ya Oke. antara infrastruktur, kemudian juga teknologi dan juga regulasi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi yang mungkin juga lebih paham begitu ya. Baik, Betul. sayang sekali waktu kita terbatas Pak Pratama, sukses selalu untuk Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi Pak. Baik, ini tentunya perbincangan yang sangat menarik, kembali membuat masyarakat tersadar bahwa kita memang harus menjaga diri begitu ya dari berbagai macam kegiatan ataupun mungkin hal-hal yang berbau kejahatan cyber begitu ya. Dan pemirsa, 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sampodatu. Saya Vicky Adrian. See you in the morning.